Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alwi Abdullah dari TI3F ingin mempresentasikan tentang macam pengujian perangkat lunak. Oke, jadi yang dibahas di sini adalah functional testing sama non-functional testing. Functional testing merupakan tipe dari black box testing yang merupakan metode software testing yang digunakan untuk menguji perangkat lunak tanpa mengetahui struktur internal kode atau program. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji setiap fungsi dari setiap fungsi yang terdapat pada perangkat lunak tersebut dengan menyodorkan input atau masukan yang sesuai dan melakukan verifikasi untuk output sesuai dengan kebutuhan fungsional tersebut. Ini adalah 4 level dari software testing. Yang pertama yaitu unit testing, setelah itu integration testing, system testing, dan user acceptance testing. Unit testing adalah dengan tujuan menentukan apakah aplikasi berfungsi seperti yang dirancang. Yang dalam fase ini unit dapat merujuk ke fungsi dengan metode pengujian white box untuk pada metode unit testing ini. Salah satu manfaat terbesar dari fase pengujian ini adalah dapat dijalankan setiap kali kode diubah, memungkinkan masalah diselesaikan secepat mungkin. Next yaitu integration testing. Pengujian integrasi memungkinkan individu untuk menggabungkan semua unit dalam program dan mengujinya sebagai sebuah kelompok. Level pengujian ini atau integration testing dirancang untuk menemukan cacat antarmuka interface antara modul atau fungsi. Ini sangat menguntungkan karena menentukan seberapa efisien unit-unit tersebut berjalan bersama. Ingatlah bahwa seberapa efisien setiap unit berjalan jika tidak terintegrasi dengan benar akan mempengaruhi fungsionalitas dari perangkat lunak tersebut. Next yaitu sistem testing. Pengujian sistem adalah tingkat pertama di mana aplikasi lengkap diuji secara keseluruhan. Sasaran pada tingkat ini adalah mengevaluasi apakah sistem telah memenuhi semua persyaratan atau kriteria yang diuraikan untuk melihat apakah memenuhi kualitas. Pengujian sistem dilakukan oleh penguji independen yang tidak berperan dalam mengembangkan program atau blind tester. Jadi testernya tidak ada keterkaitan dengan developer software tersebut. Pengujian ini dilakukan di lingkungan yang sangat mirip dengan produksi. Pengujian sistem sangat penting karena memverifikasi bahwa aplikasi memenuhi persyaratan teknis, fungsional, dan bisnis yang ditetapkan oleh klien. Terakhir yaitu acceptance testing. Acceptance testing dilakukan untuk menentukan apakah sistem siap untuk dirilis. Selama siklus hidup pengembangan perangkat lunak, perubahan persyaratan terkadang dapat disalahartikan dengan cara yang tidak memenuhi kebutuhan pengguna yang diinginkan. Setelah proses ini selesai, proses acceptance testing, program akan dikirim ke produksi. Yang acceptance testing ini juga terdapat beberapa cara, yaitu alpha testing, beta testing, user acceptance testing, dan business acceptance testing. Dan yang akan saya bahas yang paling umum yaitu alpha testing dan beta testing. Untuk alpha testing itu adalah testing program atau software yang dilakukan oleh pihak developer setelah program tersebut jadi. Dan untuk beta testing itu dilakukan oleh pihak klien atau pihak orang pada umumnya sebelum dilakukan deployment ke khayalak banyak. Untuk contohnya yaitu kalau alpha atau beta testing itu seperti game. Misal PS4 mengeluarkan game kayak misalnya Call of Duty. Jadi dilakukan alpha testing Call of Duty pihak developer sendiri apakah ada bug atau tidak. Dan untuk beta testing dilakukan oleh pihak klien atau pihak umum yang mengetahui tentang game, yang paham tentang game. Jadi juga tergantung pada banyaknya orang yang melakukan testing dan feedback yang akan diberikan terhadap software tersebut, apakah masih ada kesalahan atau tidak. Oke, yang kedua adalah non-functional testing. Pengujian dari aspek non-fungsional suatu aplikasi seperti kinerja, keandalan, kegunaan, keamanan, dan sebagainya. Non-functional testing dilakukan setelah functional testing selesai. Dengan menerapkan non-functional testing, kita dapat meningkatkan kualitas perangkat lunak hingga tingkat yang sangat tinggi. Jadi fungsi utama dari non-functional testing adalah untuk mengetes atau melihat kualitas dari software tersebut dengan macam-macam pengujian yang akan dilakukan yang akan dibahas pada slide berikutnya, yaitu dengan menggunakan documentation testing, performance testing, reliability testing, dan security testing.
Yang pertama, documentation testing. Documentation testing membantu memperkirakan upaya pengujian yang diperlukan dan menguji cakupannya. Dokumentasi perangkat lunak termasuk test plan, test cases, dan bagian requirement. Untuk bagian dari documentation testing yaitu instruction, example, message, dan sample. Next yaitu installation testing, adalah suatu pengujian yang bertujuan untuk menginstal dan mengatur perangkat lunak baru dengan sukses. Proses pengujian dapat melibatkan proses install atau uninstall sepenuhnya, sebagian, ataupun upgrade. Next yaitu performance testing, dan ini adalah testing yang menurut saya harus dilakukan pada sebuah software, yaitu bertujuan untuk memastikan apakah aplikasi bekerja dengan baik di bawah beban kerja yang sangat tinggi, yaitu dengan dilakukan testing, yaitu load testing, stress testing, endurance testing, dan spike testing. Jadi inti dari semua testing ini adalah menentukan apakah software behavior dari software tersebut jika dilakukan tekanan kerja yang sangat tinggi atau terus-menerus. Yang terakhir yaitu reliability testing, bertujuan untuk memastikan bahwa produk tersebut bebas dari kesalahan dan dapat diandalkan untuk tujuan yang dimaksud. Pengujian ini dilakukan dengan menjalankan aplikasi untuk menemukan kegagalan-kegagalan sistem sebelum dideploy. Terdapat beberapa jenis reliability testing antara lain feature testing, regression testing, load testing, objective of reliability testing. Dan yang terakhir yaitu security testing adalah jenis pengujian perangkat lunak yang bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi bebas dari loopholes. Security testing itu tentang menemukan kelemahan sistem yang mungkin mengakibatkan kehilangan informasi. Terdapat beberapa area yang fokus diuji dalam security testing antara lain network security, system software security, client-side application security, server-side application security. Jadi guna dari testing ini adalah menentukan apakah software yang telah dibuat itu memiliki tingkat keamanan yang tinggi atau tidak. Oke, kesimpulan dari presentasi saya ini yaitu inti dari functional testing yaitu melakukan testing terhadap antarmuka interface program atau interface software, dan non-functional testing itu pengujian yang dilakukan untuk melihat kualitas dari software tersebut. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.